nama saya Foni Cornelia Disa Putri dari kelas 12 IPS 4, absen 35. Saya akan menjelaskan tentang materi Deklarasi Juanda dan Jakarta Informal Meeting 1 dan 2. Deklarasi Juanda. 13 Desember 1957, Republik Indonesia melakukan sebuah klaim yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi dan KMB. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sebelum adanya Deklarasi Juanda, wilayah laut Indonesia masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939, yaitu Territorialisation and Maritime Grenzen Ordonansi atau TZMKO. Dalam peraturan tersebut ditetapkan wilayah laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau. Dengan aturan ini, kapal-kapal asing bebas berlayar di Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Makassar yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia atau DRI. Deklarasi ini dicetuskan Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda merupakan pernyataan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia, menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama memperjuangkan cita-cita kesatuan wilayah adalah dengan membawanya ke Konferensi PBB ke-1 tentang hukum laut di Jenewa pada Februari tahun 1958. Dan seperti sudah diduga sebelumnya, karena oposisi yang terlalu keras, akhirnya Indonesia menarik kembali usulannya sebelum ditolak secara resmi oleh dunia internasional. Menjelang konferensi PBB kedua tentang hukum laut di Jenewa pada April 1960, pemerintah Indonesia kemudian meresmikan isi deklarasi Juanda melalui Undang-Undang atau PRP nomor 4/1960 pada Februari. Kenyataannya, konferensi tersebut tidak lagi membicarakan masalah negara kepulauan, namun memusatkan perhatian kepada batas terluar dari laut wilayah. 3 mil, 12 mil, atau 6 mil laut wilayah ditambah 6 mil zona perikanan. Ternyata juga gagal mencapai kesepakatan. Pemerintah Indonesia tetap menjalankan Undang-Undang PRP nomor 4/1960 meski mendapat banyak protes dan kecaman dari dunia maritim internasional. Implementasi undang-undang tersebut adalah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8/1962 tanggal 25 Juli 1982 untuk mengatur lalu lintas laut damai bagi kendaraan air asing yang melalui perairan Nusantara Indonesia, dan Kepres Nomor 103/1963 yang menetapkan seluruh perairan Nusantara Indonesia sebagai satu lingkungan laut yang berada di bawah pengamanan Angkatan Laut Republik Indonesia. 10 tahun setelah Deklarasi Juanda diumumkan, timbul berbagai pemikiran di dunia internasional untuk membahas kembalinya masalah kelautan. Konferensi Hukum Laut Internasional PBB ketiga yang berlangsung dari 1973 sampai 1982. Hal ini tentu saja menjadi kesepakatan bagi Indonesia untuk kembali memperjuangkan isi Deklarasi Juanda agar diakui dunia. Kali ini langkah Indonesia semakin kuat dengan didahului serangkaian upaya penggalangan dukungan. Forum-forum resmi yang bersifat akademis digelar di tingkat internasional, terutama dukungan dari sesama negara kepulauan seperti Filipina, Fiji, dan Mauritius, negara-negara Asia Afrika khususnya yang tergabung dalam ASEAN Africa Legal Consultative Committee. Unsur-unsur kesatuan kewilayahan ini yang kemudian diakui dalam Konferensi Hukum Laut PBB di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982. 3 tahun kemudian, 31 Desember 1985, Indonesia meratifikasi konvensi melalui Undang-Undang Nomor 17/1985 yang berlaku secara internasional sejak 16 November 1994. Berdasarkan konferensi hukum laut tersebut, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan atau archipelago state. Untuk itu, pengembangan potensi budaya, sosial, politik, dan hukum keindonesiaan dapat membangun ciri khas kelautan sebagai identitas bangsa Indonesia. Tulis M.H.T. Halkis dalam Konstelasi Politik Indonesia, Pancasila, dan Analisis Fenomenologi Hermeneutika tahun 2017 terkait keberhasilan Indonesia di Montego Bay. Jakarta Informal Meeting 1 dan 2.
Pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Ketika itu, Pangeran Norodom Sihanouk sedang berada di luar negeri. Keponakannya yang bernama Pangeran Siswaat Sirik Mata bersama Lono melakukan kudeta kekuasaan. Sejak peristiwa itu terjadi perang saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Sihanouk kemudian memilih untuk mengasingkan diri di Beijing dan memutuskan untuk beraliansi dengan Khmer Merah yang bertujuan untuk menentang pemerintah Lono dan akhirnya dapat merebut kembali tahtanya. Pada tahun 1975, Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berhasil menggulingkan Lono dan mengubah format kerajaan menjadi sebuah Republik Demokratik Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot. Namun sayangnya, semasa Pol Pot berkuasa, Kamboja terperosok dalam tragedi yang mengenaskan di mana Khmer Merah menjalankan program Cambodia the Zero, yaitu dengan menjadikan Kamboja sebagai negara agraris. Namun program ini justru berakhir dengan tewasnya sekitar 3 juta orang rakyat Kamboja akibat kelaparan, wabah penyakit, dan pembantaian. Pada akhir 1978 terjadi bentrokan di perbatasan antara rezim Khmer Merah dengan Vietnam. Dalam kurun waktu itu juga terjadi pembantaian orang-orang keturunan Vietnam di Kamboja, sehingga Vietnam menyerbu Kamboja dengan tujuan untuk menghentikan genosida besar-besaran tersebut. Invasi Vietnam berhasil menggulingkan rezim Khmer Merah dan pada bulan Januari 1979, Vietnam mendirikan rezim baru di Kamboja dengan Heng Samrin bertindak sebagai kepala negaranya. Pembentukan pemerintahan baru ini ditentang keras oleh kaum nasionalis Kamboja, termasuk Sihanouk sendiri yang kemudian membentuk kelompok perlawanan yang dikenal sebagai Coalition of Government of Democratic Kampuchea yang terdiri atas kelompok Khmer Merah yang baru saja ditumbangkan Vietnam, Front Union National for on Cambodia Independent, Neutral Pacific and Comparative di bawah pimpinan Sihanouk, dan Khmer People Liberation Front di bawah pimpinan Son Sann. Perang saudara kemudian terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda penyelesaian. Kenyataan yang menyebabkan kesengsaraan yang sangat memprihatinkan bagi rakyat Kamboja inilah yang kemudian mendorong Indonesia bersama-sama negara-negara anggota ASEAN lainnya memulai prakarsa serta berbagai upaya mediasi guna mencari penyelesaian yang damai, adil, langgeng, dan menyeluruh. Pada gilirannya, konflik internal ini melibatkan campur tangan dari pihak di luar Kamboja dalam upaya penanganan masalah yang dinilai dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam kerangka penyelesaian konflik Kamboja, berbagai upaya untuk dilaksanakan untuk mencapai sebuah perdamaian berangkat dari gagasan awal Indonesia. Perjuangan selanjutnya dalam upaya membawa perdamaian atas konflik internal yang berkecambuk. Kamboja kemudian dijalankan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas yang bertindak sebagai tokoh kunci dan sebagai pelaksana terhadap jalannya berbagai proses mediasi hingga tercapai suatu babak baru dalam lembaran sejarah perdamaian di Kamboja. Ali Alatas yang baru menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1988 segera membuat gebrakan awal dengan melakukan kunjungan perkenalan ke ibu kota negara-negara ASEAN, yaitu dalam rangka menindaklanjuti usulan Mostar untuk mengadakan pertemuan informal di Jakarta. Konsep ini pada awalnya kurang mendapat dukungan dari Menlu ASEAN lainnya, namun melalui serangkaian kunjungan dan pendekatan yang dilakukan oleh Ali Alatas tersebut, pada akhirnya Indonesia dapat memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat internasional. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Vietnam. Hal ini terlihat dengan tindakan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1955. Hal tersebut pada prinsipnya didasarkan pada kesamaan pandangan antara Indonesia dan Vietnam mengenai latar belakang sejarah di mana perjuangan Indonesia dan Vietnam untuk mendapat pengakuan terhadap kemerdekaannya memiliki jalan yang hampir sama, yaitu melalui perang kemerdekaan. Mengemban tugas sebagai penghubung, Indonesia mampu menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Sin Min City Understanding antara Menlu RI, Menlu Vietnam, dan ditindaklanjuti dengan Jakarta Informal Meeting 1, pertemuan yang merupakan babak baru dalam upaya mewujudkan perdamaian ini untuk perdamaian pertama kalinya, berhasil mempertemukan masing-masing faksi yang bertikai di Kamboja.
Dengan demikian, Indonesia memainkan peran sentral dalam upaya mediasi penyelesaian konflik internal di Kampuja ini. Perkembangan dari pembicaraan tersebut kemudian dilanjutkan melalui Jakarta Informal Meeting 2. Akhirnya setelah melalui proses perundingan yang panjang, maka pada tanggal 23 Oktober 1991, deklarasi Paris International Conference on Cambodia di bawah pimpinan ketua bersama Indonesia dan Prancis yang memberi hasil ditandatanganinya dokumen perjanjian Paris. Kesepakatan ini telah menandai perjuangan akhir dari upaya perdamaian di Kampuja dan memulai babak baru dalam pemerintahan yang demokratis di negara ini. Paparan bab ini memperlihatkan proses lahirnya kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan dinamikanya sejak kemerdekaan hingga masa reformasi, serta peran aktif Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia baik di tingkat regional dan global. Peran tersebut sesuai dengan komitmen bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya peran Indonesia dalam ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Sekian video dari saya, bila ada salah paham atau salah pembicaraan mohon dimaafkan. Terima kasih.